Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih dalam bab birrul walidain wasilatil arham, tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Kita sampai pada hadis berikutnya. An Abi Abdullah Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharon ghairu sirrin. Aku mendengar Rasulullah sallam berkata dengan keras tanpa berbisik-bisik, yaqul inna ala bani fulan laisu bi auliyai. Sungguhnya keluarga Bani Fulan, ya, yaitu dari Quraisy, dari Bani Hashim, dari keluarga yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kafir, ya. Laisu bi auliyai, mereka bukanlah wali-waliku. Inna ma waliyullah wa salihul mu'minin. Sungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang saleh dari kaum mukminin. Walakin lahum rahimun abulluha bi bilaliha. Akan tapi antara aku dengan mereka ada hubungan rahim, kekerabatan. Aku akan membasahi rahim tersebut dengan sebasah-basahnya. Itu aku akan tetap menyambung silaturahmi. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah menjelaskan wali-wali Nabi yang sesungguhnya, yaitu para penolong Nabi yang mencintai Nabi, ya. Dan Nabi pun mencintai mereka, bukanlah dari golongan orang-orang kafir. Karena orang kafir bukanlah wali-wali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah para penolong, bukanlah orang-orang yang dicintai secara hakiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa? Karena mereka kafir, padahal hubungan kekerabatan sangatlah dekat. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan inna ala Abi Talib, sungguhnya keluarga Abu Talib, ya, keluarga Abu Talib, ya, karena banyak di antara keluarganya yang juga masih kafir, ya. Maka Rasulullah SAW padahal begitu dekatnya antara Abu Talib dengan Nabi SAW, karena Abu Talib dan bapaknya Nabi Abdullah adalah saudara sekandung, berbeda dengan paman-pamannya yang lain yang berasal dari ibu yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui, Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, memiliki beberapa istri, dan dari beberapa istri tersebut memiliki 10 anak laki-laki, ya. Di antaranya ada yang saudara kandung seperti yaitu satu bapak dan satu ibu, seperti Abdullah dan Abu Talib. Artinya kedudukan Nabi sangat dekat dengan mereka, ya. Tetapi ketika Abu Talib kafir dan juga sebagian keluarganya juga kafir, maka Nabi mengatakan mereka bukan dari wali-waliku. Sungguhnya waliku adalah Allah dan kaum mukminin yang saleh. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan, meskipun mereka kafir, tapi ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Kata Nabi SAW, walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha. Namun mereka punya hubungan rahim denganku, kekerabatan, dan aku akan membasahinya dengan sebasah-basahnya. Yaitu Rasulullah SAW akan tetap menyambung silaturahim. Ini dalil bahwasanya menyambung silaturahim terhadap non-muslim, kerabat, hukumnya dianjurkan. Namun tidak sampai pada derajat wajib. Kecuali kerabat kafir tersebut kedua orang tua. Kalau kerabat kafir tersebut kedua orang tua, maka hukumnya wajib. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang ringkasan bagaimana hukum menyambung silaturahmi dengan kerabat yang mukmin maupun kerabat yang kafir. Bisa kelihatan di televisi. Ada tulisannya? Belum, memang saya belum tulis, ya. Baik, ya. Kesimpulan, ya. Kesimpulan hukum silaturahmi.
silaturahmi pertama kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua, maka itu kandung, maksudnya yang yaitu ayah dan ibu kandung, yang kita tercipta dari air mani ayah dan dari sel ovum ibu, ya. Min nutfatin amsyaj, dari tetesan nutfah yang amsyaj, yang merupakan pertemuan atau percampuran antara air mani dan sel ovum. Maka untuk kepada orang tua hukumnya wajib meski kafir, apalagi hanya fasik dan zalim. Fasik dan zalim, ya. Mereka kafir saja harus kita bakti, dan sudah kita jelaskan kemarin tentang khilaf di kalangan para ulama jika kedua orang tua kafir tersebut memerintahkan perkara yang itu haram dalam agama kita namun halal dalam agama mereka. Seperti kedua orang tua kafir minta dibelikan wine, diberikan apa? Bir. Apakah sang anak wajib untuk membelikan atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan haram, mazhab Malikiyah mengatakan boleh, bahkan wajib, dan ini sudah kita jelaskan dalil-dalilnya pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, yaitu kepada kerabat selain kedua orang tua. Baik, kerabat selain kedua orang tua ini ada dua model tentunya. Ada yang mukmin dan ada yang kafir. Yang muslim, ada yang kafir. Nah, menyambung kekerabatan dengan kerabat yang muslim, hukumnya apa? Wajib. Dua kondisi juga, ya. Jika tidak mendatangkan mudarat. Mudarat. Baik mudarat agama maupun mudarat duniawi. Baik agama maupun duniawi. Maka bernyambung silaturahmi kepada mereka hukumnya wajib. Wajib. Namun jika menyambung silaturahmi dengan mereka mendatangkan mudarat baik duniawi maupun agama, jika mendatangkan mudarat baik duniawi atau agama, maka ini hukumnya tidak wajib. Tidak wajib, bahkan bisa jadi harus dihindari, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada kemudaratan yang terjadi. Yani ad-dararu yuzal. Tidak ada kemudaratan yang boleh terjadi. Maka seorang kalau ternyata dia nyambung silaturahmi dekat dengan keluarganya, ternyata dia dapat mudarat, maka sebaiknya dia tinggalkan. Sebaiknya dia tinggalkan. Dan Ibn Abdul Bar mengatakan, rubba hajrin jamilin khairun min mukhalatatin mu'ziyah. Betapa banyak sikap menghajar yang lembut, meninggalkan dengan cara lembut, lebih bermanfaat daripada bercampur interaksi tapi bikin apa? Bikin mudarat. Bikin mudarat. Jadi kalau ternyata kita bersilaturahmi kemudian kita dikasih mudarat, maka tidak wajib. Namun jika kita bisa menjaga diri, bisa menjaga agama kita, dianjurkan kita tetap menyambung. Tapi tidak sampai derajat wajib, ya. Kita lanjutkan, jika mampu menjaga diri, dianjurkan untuk apa? Bersabar. Untuk tetap menyambung. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis Abu Hurairah yang sudah kita sampaikan. Ketika seorang datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku nyambung mereka memutuskan silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat baik, mereka berbuat buruk kepada aku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku bersabar dengan mereka, mereka tidak bersabar denganku. Rasulullah SAW mengatakan, la in kunta kama qult fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu
laka minallahi dhahirun ma dumta ala dzalik. Kalau kau melakukan demikian maka seakan-akan kau masukkan debu panas dalam mulut mereka dan nantiasa Allah memberikan penolong bagimu. Jadi dianjurkan kalau tidak, selama seorang bisa menjaga diri. Tapi kalau dia ternyata berinteraksi akhirnya dia malah ribut, malah bertengkar, malah kemudian maki-maki di antara mereka, udah mending tinggalkan dengan cara yang baik, ya. Dengan tinggal. Karena saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana saya mau nyambung silaturahmi, sementara kalau kita ke sana kita dimaki-maki. Kalau kau bisa bersabar dimaki-maki, nyambung aja. Tapi kalau tidak sabar kau balik maki, mending tidak usah ke sana karena tidak wajib. Meskipun itu saudara yang beriman, karena dalil mengatakan la dharar wa la dhirar, ya. Adapun hadis-hadis yang tadi Abu Hurairah yang saya sampaikan dibawakan kepada mustahab, dianjurkan jika seorang mampu menjaga agamanya, jika mau menjaga agamanya. Kemudian jika seorang bersilaturahmi dengan misalnya ada seorang yang mukmin kemudian mengajak dia kepada majelis mungkar, majelis yang mungkar atau majelis kemungkaran termasuk dosa atau bid'ah, kemudian dia tidak boleh hadir dalam majelis tersebut, ya. Dia tidak boleh hadir. Kalau dia hadir maka dalam rangka untuk bernahi mungkar, untuk mengingatkan. Jika dia tidak mau hadir kemudian dia diputus hubungan, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa. Tetap dia berusaha menyambung. Adapun kalau mereka menjauh, mereka tidak mau hubungan, mereka ngamuk, maka dia tidak berdosa karena dia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ini secara sederhana tentang jika kerabat tersebut muslim. Bagaimana jika kerabat tersebut kafir? Maka hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib, namun dianjurkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin lahum rahimun sa'abulluha bibilaliha." Namun dianjurkan. Terlebih lagi jika ada maslahat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Namun saya punya hubungan kekerabatan dengan mereka, aku akan membasahinya." Itu aku akan menyambung karena memutuskan silaturahmi dianggap seperti panas, menyambung silaturahmi dianggap seperti membasahi, ya. Hukumnya tidak wajib namun dianjurkan, terutama jika di balik silaturahmi tersebut ada maslahat dakwah. Terutama dalam di balik silaturahmi tersebut ada maslahat dakwah. Kita menta'alif, melembutkan hati mereka, siapa tahu mereka tertarik dengan Islam, maka sangat-sangat dianjurkan. Namun bagaimanapun tidak akan sampai derajat wajib, ya. Bahkan sebenarnya mengatakan jika ini dianjurkan namun hati-hati, namun tidak boleh sampai pada derajat mawaddah, ya. Yaitu saling mencintai yang berdalam-dalam kecuali orang tua dan istri ahlul kitab. Ini dengan syarat kafir tersebut bukan kafir harbi, Kita tahu orang kafir macam-macam. Kalau kafir harbi, kafir yang berperang dengan kita, maka wala karamah, maka kita berperang dengan dia berperang dengan kita. Kalau bukan kita yang bunuhnya, dia yang bunuh kita meskipun kerabat. Tapi kalau kafir tersebut seperti di tanah air kita atau di mana-mana yang tidak sampai pada derajat peperangan, maka kita boleh menyambung silaturahmi dengan mereka, tapi tidak boleh sampai derajat mawaddah. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Tidak boleh sampai derajat mawaddah, yaitu kita sangat dekat dengan mereka, sangat mencintai mereka, kecuali kedua orang tua dengan istri dikecualikan. Karena seorang laki muslim boleh menikah dengan wanita kitabiyah, Yahudi maupun Nasrani, ya. Karena Allah melarang orang-orang, ya, yuwaduna man hadallah. Kata Allah, kalian tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tapi ini kira-kira ringkasan dari silaturahmi baik dengan kerabat yang muslim maupun kerabat non muslim. Tapi kita lanjutkan. Wan Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala, ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata.
Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku dengan suatu amalan yang masukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wa tuqimus salat, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata, dan engkau membayar zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung silaturahmi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan tentang agungnya ibadah silaturahmi. Bahwasanya sebab masuk surga tidak dibatasi dengan ibadah mahdhah antara hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pintu surga juga bisa dimasuki melalui interaksi dengan sesama manusia, ya. Di antaranya dengan menyambung silaturahmi. Karena orang ini bertanya kepada Rasulullah dengan amalan yang mudah memasukkan dia dalam surga dan menjauhkan dia dari neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan amalan-amalan yang hebat. Pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Ini amalan yang berat. Bagaimana seorang membersihkan hatinya dari seluruh jenis kesyirikan, baik syirik-syirik besar maupun syirik-syirik kecil. Beribadah tidak ingin dipuji, beribadah tidak ingin disanjung, berusaha mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah, dan berbagai macam cara agar hatinya benar-benar bersih. Semakin dia suka untuk tidak diketahui amalannya oleh manusia, maka dia semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amalan yang berat. Siapa yang bisa melakukannya maka mudah masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Yang kedua, tuqimus salat, mendirikan salat, bersabar mendirikan salat pada waktunya, tidak meninggalkan salat. Wa tu'tiz zakat, membayar zakat, bayar zakat dengan lapang dada, benar-benar serius menghitung hartanya, kemudian menghitung haulnya, kemudian mengeluarkan persenannya, lalu dikeluarkan dengan berlapang dada karena dia tahu inilah sedekah yang teragung, zakat. Maka ini sebab utama untuk masuk surga. Ternyata Rasulullah menyebutkan amalan yang keempat, wa tasilur rahim. Engkau bersilaturahmi. Ya. Jadi silaturahmi jangan dianggap sepele. Seorang berusaha untuk menyambung silaturahmi. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu min adsabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian. Yang dengan pelajari nasab tersebut kalian bisa menyambung silaturahmi. Seorang berusaha mengenal kerabat-kerabatnya. Kenapa? Dia ingin cari pahala. Dia ingin cari pahala. Paling tidak silaturahmi minimal dengan telepon, ya. Gimana kabarnya? Kemudian yang lebih tinggi lagi dengan berziarah, ya. Mendatangi rumahnya sehingga ada hubungan kasih sayang di antara mereka. Lebih tinggi lagi transfer duit, ya. Lebih tinggi lagi atau bawa hadiah, ya. Kepada cinta kasih di antara kerabat. Ini kenali. Jangan sampai terputus bertahun-tahun tidak telepon tante, bertahun-tahun tidak telepon bibi. Ini bagaimana? Sudah ngaji lama, jenggot sudah panjang, sudah sampai pusar, tapi tidak pernah telepon tante, tidak pernah telepon bibi. Kakak adik saja nggak pernah diajak makan bareng. Gimana? Kalau sama teman semangat, sana sini makan bareng, sana sini ketawa ketiwi. Sama kakak adik tidak ada hubungan kekerabatan, ya. Seperti orang Jawa, apalagi tante, bibi. Maka seorang berusaha mengenali mereka untuk menyambung apa? Silaturahmi. Karena silaturahmi di antara sebab terbesar untuk masuk surga, ya. Baik, berikutnya wa an Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamar." Jika salah seorang dari kalian buka puasa, maka hendaknya buka puasa dengan makan korma. Fa innahu barakah, karena korma itu adalah keberkahan, ya. Ahlu baitin la tamra fihi jia'un ahluhu. Akam kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau zaman dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suatu keluarga tidak ada korma di rumahnya, itu penghuni rumah tersebut lapar, ya. Karena di zaman Nabi korma adalah makanan pokok, ya. Fa innahu barakah. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau berbuka puasa bukalah dengan korma. Fa illam yajid tamran, kalau dia tidak dapat korma untuk buka puasa, fal ma, maka minumlah air. Fa innahu tahur, karena air itu suci dan mensucikan. Wa qala, kemudian Nabi berkata lagi, as-sadaqatu 'alal miskini shadaqatun. Sedekah untuk orang miskin adalah sedekah, satu sedekah. Wa ala dzirrahim thintani, dan kalau bersedekah kepada
sesama kerabat, kepada rahim yang punya hubungan kekerabatan silaturahim, shadaqatun wasilatun, dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan hadis yang hasan. Ini sudah pernah kita singgung tentang skala prioritas dalam bersedekah, maka yang paling utama adalah bersedekah dengan kerabat. Semakin dekat kekerabatan maka semakin besar pahalanya. Demikian juga tinjauan dari mungkin ada kerabat agak jauh tapi dia dalam posisi membutuhkan, maka sedekah kepada dia lebih besar pahalanya ya. Jadi banyak tinjauannya. Tapi intinya kalau bersedekah kepada kerabat lebih utama daripada bersedekah kepada orang-orang yang bukan punya hubungan kekerabatan. Namun kita seorang muslim mudah dalam bersedekah. Artinya jangan kemudian membatasi sedekah hanya untuk apa? Kerabat. Saya enggak bersedekah kecuali kepada kerabat. Enggak juga. Nabi SAW bersedekah kepada semua, kepada kerabat, kepada keluarga kerabat. Tapi kita ada prioritas. Mungkin yang kerabat kita kasih 80%, di luar kerabat 20%, dan kita bersedekah dengan semudahnya. Lihat orang susah depan kita kasih. Tetangga setengah mati kita bantu. Ada kerabat kita lebih besar kasihnya. Kalau enggak punya ya puasa di rumah. Senyum, sedekah senyum kalau enggak punya apa-apa. Telepon, tanya-tanya kabar. Tapi ini semua ada prioritas karena kalau bersedekah kepada kerabat maka pahalanya dua, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Hadis berikutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Umar berkata, kanat tahti imra'atun, saya punya istri, wa kuntu uhibbuha, dan aku mencintai istriku tersebut. Siapa yang tidak mencintai istrinya? Ada? Ada ya. Makanya cerai. Ini dia cinta sama istrinya. Wa kuntu uhibbuha, aku mencintai apa? Istriku. Wa kana Umar yakrahuha, tetapi ayahku Umar benci sama perempuan ini. Faqala li, kemudian Umar berkata, talliqha. Subhanallah, ujian berat. Kata Umar kepada anaknya Abdullah bin Umar, ceraikan istrimu. Ini bukan istri sembarangan, istri yang dia apa? Cintai. Tapi kata Umar, ceraikan istrimu. Fa abaitu, aku enggak mau. Ini cari istri kayak gini enggak gampang ya. Kemudian disuruh cerai. Aku enggak mau, kata Ibnu Umar. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengeluhkan hal ini kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya disuruh cerai enggak mau apa? Menceraikan. Fadzakara dzalika lahu, lalu Umar cerita tentang kondisi Ibnu Umar yang tidak mau menceraikan istrinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talliqha, ceraikan wahai Ibnu Umar. Akhirnya diceraikan. Dan semirip dengan ini, Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna rajulan atahu, ada seorang mendatanginya dan berkata, inna limra'atan wa inna ummi ta'muruni bitolaqiha. Sungguhnya aku memiliki seorang istri, sementara ibuku memerintahkan untuk menceraikannya. Faqala, maka Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Sungguhnya orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal baba aw ihfadhhu. Kalau kau suka terserah engkau, mau kau sia-siakan pintu surga tersebut atau kau jaga pintu surga tersebut ya. Ini Abu Darda menganjurkan agar taat kepada siapa? Orang tua dalam menceraikan istrinya. Baik. Apa hukum seorang lelaki yang menceraikan istrinya karena perintah orang tuanya? Al-Imam Ahmad pernah didatangi oleh seseorang, dinukil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kemudian dia berkata, inna abi yaqul talliq imra'atak wa ana uhibbuha. Wahai Imam Ahmad, ayahku menyuruhku untuk menceraikan istriku sementara aku mencintainya. Apa kata Imam Ahmad? La tutalliqha, jangan kau cerai. Jangan kau ceraikan dia. Faqala, orang ini berkata, alaysa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad amara ibn Umar an yutalliqa zawjatahu lamma amarahu Umar? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya ketika bapaknya Umar menyuruh menceraikan istrinya? Faqala lahu al-Imam Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, hal abuka Umar? Apakah bapakmu seperti Umar bin Khattab?
Enggak, bukan ya. Tidak seperti Umar, bahkan tidak seperti sendalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi mengenai para ulama membahas ya hukum perintah orang tua untuk menceraikan istri. Secara umum ada dua kondisi ya. Jika orang tua memerintah dengan sebab syar'i. Dengan sebab syar'i ya. Maksudnya gimana? Ada sebab syar'i. Misalnya dilihat wanita tersebut ternyata suka menggoda laki-laki lain misalnya. Atau wanita tersebut misalnya, ya intinya ayahnya tahu. Ayahnya orang berilmu. Karena tidak mungkin Umar bin Khattab menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya sementara Ibnu Umar mencintai istrinya kecuali ada sebab syar'i yang tidak sampai kepada kita. Tapi para ulama demikian, enggak mungkin Umar menyuruh Ibnu Umar putranya menceraikan istrinya, mantunya Umar kecuali ada sebab syar'i. Dan terlebih lagi didukung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ayah kita atau ibu kita menyuruh kita menceraikan istri kita karena ada sebab syar'i yang dilihat diketahui oleh ayah dan ibu dan dia utarakan sebab syar'i tersebut, maka hendaknya kita taat. Maka dalam kondisi begini kita ceraikan. Meskipun hati berat ya. Namun jika tidak ada sebab syar'i, maka kenapa saya nggak suka aja? Kenapa kurang cantik misalnya? Memang ada gantinya bu. Kurang cantik. Kenapa? Kurang apa misalnya? Kurang berbobot apa ya, ilmunya atau gimana? Pokoknya ada alasan aja. Hafalannya kurang misalnya. Memang anakmu hafalannya banyak. Jadi tidak syar'i, serum tidak syar'i. Maka bagaimana hukumnya dalam hal ini? Para ulama memperinci ya. Jika dia tidak terikat hatinya kepada sang wanita, maka lebih baik diceraikan. Mereka menggunakan kaidah bahwasanya taat perintah orang tua hukumnya wajib, sementara bertahan dengan wanita yang tidak begitu dia cintai adalah perkara yang mubah dan yang wajib didahulukan daripada yang mubah, maka hendaknya dia ceraikan. Tapi jika hatinya terikat atau ada maslahat yang besar yang dia tahu, maka tidak perlu taat. Tidak perlu taat. Karena tidak ada maslahat agama dan duniawi. Dia cinta sama istrinya atau dia tahu istrinya orang soleha, wanita soleha, bisa ngurus anak, bisa menundukkan pandangannya, masalah ngapain? Tidak wajib bagi dia untuk taat kepada orang tuanya. Wala ayahnya tidak ibunya. Seandainya ibunya marah, dia tidak dianggap berdurhaka. Dia tidak dianggap apa? Durhaka. Paham? Baik, sampai sini paham? Kita lanjutkan. Bagaimana kalau orang tuanya maksa dia menikah dengan seorang wanita yang tidak dia sukai? Kalau dipaksa menikah dengan seorang wanita yang dia sukai, ya alhamdulillah. Pahala dua. Keuntungan dua, keuntungan mendapat istri yang cantik dan soleha, dan keuntungan berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang seperti ini, ada. Orang tua yang carikan istri dipilihkan untuk anaknya. Dipilihkan yang cantik, jelita, dari keluarga yang saleh, dari bibit bobot bebeknya diperhatikan, kemudian dia hadirkan di hadapan anaknya, nak silakan nikah, masya Allah, syukran mami papi. Ini, tapi siapa yang begitu? Dapat keuntungan, dapat untung, dapat istri soleha, dapat pahala berbakti kepada kedua orang tua. Itu alhamdulillah. Tapi yang musibah kalau disuruh nikah dengan seorang wanita yang dia tidak cintai, repot.
Yang milih bapaknya, yang milih ibunya, suruh nikah. Jadi ini saya sering ditanya, gimana Ustaz saya dipaksa nikah dengan seorang wanita. Saya bilang kalau kau suka, bismillah. Kalau kau nggak suka, jangan dipaksa. Dan ini dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika seorang orang tua menyuruh anaknya untuk menikah seorang wanita yang dia tidak sukai, sementara ada wanita yang dia sukai, ya, maka dia tidak wajib untuk taat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jangankan wanita, bahkan makanan. Misalnya di depan dia ada pisang goreng. Terus di samping kanannya ada pisang goreng, pizza. Pizza bakar. Kemudian dia suka sekali pada pizza dan dia kurang suka sama pisang goreng. Kalau orang tuanya maksud dia makan pisang goreng dan tidak makan pizza, dia tidak wajib untuk apa? Taat. Padahal itu perkara yang makruh. Kenapa? Kalau dia makan pisang goreng, dia tidak begitu suka, dia tersiksa cuma sebentar. 5 menit pisang goreng habis. Dan dia terpaksa meninggalkan pizza yang dia sukai. Tapi kalau dia nurut sama, ini kalau dia nurut sama bapaknya makan pisang goreng, dia tersiksa 5 menit. 5 menit minum selesai. Tapi kalau nikah sama perempuan yang tidak sukai, dia menderita berapa lama? Seumur hidup. Seumur hidup. Dan tidak ada maslahat dalam pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang tidak dilandasi dengan rasa cinta sering berujung dengan keburukan. Makanya saya sering nasihat kalau orang bertanya, Ustaz, ada wanita soleha, gimana? Saya bilang, kau suka enggak? Kalau kau enggak suka, jangan kau nekat. Biarkan untuk orang lain. Ada yang suka dia nanti. Ya. Ada yang suka dengan dia. Jangan kau nekat. Saya penting agamanya. Tapi kau enggak suka, jangan paksa. Makanya Rasulullah SAW menyuruh untuk nadhar. Apa tujuan nadhar? Agar kita tertarik. Ya. Ya, ini Rasulullah SAW mengatakan lebih mengkekalkan apa? Kasih sayang di antara mereka berdua. Ya. Jadi disyariatkan nazar untuk ada ketertarikan. Tapi kalau seorang wanita tidak suka, kita maksa untuk menikah, kita akan menzaliminya. Karena kita semuanya hidup dengan apa? Terpaksa. Menciumnya dengan terpaksa, mengulai rambutnya dengan apa? Terpaksa, salah-salah kita urek, kita sendul kepalanya. Karena kita jengkel, kamu lagi. Dan saya pernah ditanya masalahnya, ketika saya keluar dari masjid, tiba-tiba ada seorang bertanya, Ustaz, saya mau bertanya sebenarnya, saya mau pengajian online, buru-buru. Kata dia, sebentar 5 menit, Ustaz. Oke, apa pertanyaannya? Ustaz, 2 tahun lalu saya menikah dengan seorang wanita. Saya tidak suka, Ustaz. Tapi wanita tersebut hafal inilah, hafal anulah. Dia soleha, Ustaz. Akhirnya saya pikirkan soleh, saya nikahi. Terus, saya tidak suka sama dia, Ustaz. Sampai sekarang saya tidak suka. Saya menderita setiap berhubungan dengan dia. Terus, tapi saya punya anak. Saya bilang, kau kurang ajar. Terus mau tinggalkan, menyiksa perempuan. Ya si orang. Saya bilang, ya susah jawabnya gimana? Susah jawabnya. Ya kamu nggak suka, kenapa nekat? Coba dia dapat laki-laki lain yang mencintai dia. Dia bahagia. Ya. Oleh karenanya kalau tidak suka, jangan apa? Maksa. Meskipun orang tua yang suruh. Nikah, enggak. Kalau mamanya marah, bapaknya marah, la yu'tabar aqan. Tidak dianggap sebagai orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Karena hak memilih istri adalah hak anak, bukan hak kedua orang tua. Orang tua hanya bisa mengarahkan, memberi anjuran, menggiring, tapi yang menentukan adalah anaknya. Apalagi pernikahan itu dibangun di atas keridhaan. Kalau tidak ridha nggak bisa. Kita jual beli aja harus ridha. Apalagi nikah menjadi teman hidup. Kemudian kita spekulasi ya. Karena sebagian orang pernah mengutarakan penyesalan kepada saya. Ketika saya mau menikah dia bilang, Firanda, teman, nadhar ya, jangan lupa nggak nadhar. Kenapa? Saya dulu nikah gara-gara lihat tulisan seorang akhwat yang luar biasa. Saya tertarik, saya nikah, saya tidak nadhar. Akhirnya ya, saya menyesal. Jadi ya, nikah jangan seperti beli kucing dalam apa? Dalam karung. Beli kucing aja bermasalah, apalagi dalam karung. Jadi tidak ada hak atau tidak ada hak bagi dua orang tua untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang. Kita harus paham akan tidak boleh kita maksa anak-anak. Jangan bilang tenanglah nanti rasa cinta muncul 2 tahun lagi. 2 tahun itu lama ya. 2 tahun belum kalau tambah benci gimana ya. Akhirnya kita mendolimi putri orang. Akhirnya pernikahan berakhir dengan perceraian. Kasihan ya. Dan kalau kita tidak nikah dia akan ada orang yang insya Allah yang suka dengan dia. Taib. Kita lanjutkan. Di sini hadis yang berikutnya Abu Darda tadi Rasulullah berkata al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Disebut dengan awsat, pintu surga yang paling tengah itu yang paling mudah untuk dimasuki. Ibarat kalau kita mau surga banyak pintu,
pintu ini, pintu ini. Ini yang paling tengah, yang paling mudah untuk dimasuki ya. Ini isyarat bahwasanya masuk surga paling mudah adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan pada perkara yang kita cintai. Ini kan kisahnya dia cinta sama istrinya. Tapi ketika orang tuanya menyuruh dia ceraikan karena sebab syar'i, maka dia memilih keridhaan apa orang tua. Meskipun dia cinta istrinya. Dengan syarat ada sebab apa? Syar'i. Sebagaimana Umar menyuruh Ibnu Umar karena ada sebab syar'i. Maka orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, yang paling mudah memudahkan kau masuk surga. Terserah engkau. Mau kau sia-siakan atau mau kau jaga. Kalau kau jaga, senantiasa taat kepada orang tua pada perkara-perkara yang dibolehkan untuk ditaati. Tapi hadis berikutnya Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Al Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, al khalatu bi manzilatil bahwasanya bibi adalah seperti ibu. Perhatikan sini. Ini biar tahu istilah-istilah Arab ya. Ini seseorang. Kemudian ada ayah. Kemudian ada ibu. Nah, saudara laki-laki ayah namanya am dalam bahasa Arab. Saudara laki-laki ayah namanya dalam bahasa Arab yaitu al-am. Kalau saudari ayah namanya al-ammah. Al-ammatu. Ammah itu saudari, kalau kita tante lah. Tante itu saudari ayah. Ayah punya adik perempuan, punya kakak perempuan, itu namanya apa? Ammah. Ibu, saudara laki-laki ibu, saudara ibu namanya khal, al-khal. 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 Kemudian saudari ibu namanya apa? Al-khalah. Al-khalah. Bibi kalau gampangannya ya. Makanya sebagian saudara-saudara kita yang keturunan Yaman, yang kakek-kakek mereka datang langsung dari Yaman kemudian menetap di tanah air, kemudian menikah ya, berinteraksi dan berbaur dengan penduduk asli Indonesia, maka mereka menyebut orang-orang selain Arab disebut dengan akhwal. Apa namanya? Akhwal. Kenapa? Karena kakek-kakek mereka nikah dengan wanita penduduk apa? Setempat. Sehingga keluarga dari orang Indonesia disebut dengan apa? Akhwal. Paham? Akhwal jamak dari khol. Akhwal jamak dari apa? Khol. Saya ulangi. Ada orang Arab dari Yaman datang ke tanah air ya. Setelah itu dia menikah dengan wanita Indonesia. Dan mereka kebanyakan datang sendirian, tidak bawa apa? Istri. Mereka datang karena mereka merantau dari tempat yang jauh dan mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia. Maka punya anak. Anaknya ini tidak punya tidak punya ammah, paham? Karena atau mungkin punya tapi tidak punya apa? Ammah. Ya. Karena bapaknya datang sendiri. Tapi dari sisi ibunya Indonesia, maka saudari ibunya, saudara-saudari ini namanya apa? Akhwal. Maka ada istilah yang tersebar di antara teman-teman yang Arab, mereka bilang ini akhwal. Akhwal maksud saudara. Itu perkataan penghormatan. Bahwasanya kita Arab, tapi teman-teman kita ini apa? Akhwal. Karena mereka saudara-saudara dari ibu kita, dari nenek-nenek kita dulu. Faham? Baik. Rasulullah SAW mengatakan al-khala bimanzilatil Ini al-khala. Ini al-khala. Kata Nabi SAW. Kita bilang aja bibi ya. Al-khala ini kita bilang bibi misalnya. Kalau ini tante. Ini apa? Tante. Bibi seperti ibu. Kata Nabi SAW. Al-khala bimanzilatil Bibi seperti ibu. Artinya berbakti kepada bibi luar biasa pahalanya. Meskipun hadis ini datang dalam konteks khusus. Bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahwasanya ini fi hukmil khas. Jadi ceritanya begini. Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat ingin melaksanakan umrah pada tahun 6 Hijriah. Kemudian mereka dihalangi. Rasulullah bersama 1.400 sahabat. Mereka ingin berumrah. Kemudian dihalangi orang kafir Quraisy. Sehingga terjadilah perjanjian Al-Hudaybiyah. Sehingga harus pulang. Dan dalam isi perjanjian Hudaybiyah tersebut, tahun depan boleh umrah. Tahun depan, tapi bukan tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah. Akhirnya Rasulullah SAW pulang bersama para sahabat.
Tahun berikutnya tahun 7 Hijriah bulan Dzulqa'dah, maka Rasulullah SAW para sahabat berumrah, disebut dengan Umratul Qadha atau Umratul Qadiyah. Maka berangkatlah Nabi berumrah. Setelah 3 hari Nabi tinggal di kota Mekah, tatkala Rasulullah SAW ingin meninggalkan kota Mekah, balik kota Madinah, tabi'athu ibnatu Hamzah, maka putri Hamzah. Hamzah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, siapanya Nabi? Ammun Nabi, pamannya Nabi, dari saudara bapaknya Nabi. Karena bapaknya Nabi dan Hamzah bapaknya sama, yaitu Abdul Muttalib, cuma beda ibu. Paham? Beda ibu. Artinya ibunya Hamzah bukan ibunya Abdullah. Yang ibunya sama adalah Abdullah dan Abu Talib. Paham? Intinya Hamzah punya putri, kemudian manggil Nabi SAW. Maka ketika keluarlah putri Hamzah, Hamzah sudah meninggal dunia dalam perang Uhud. Ya. Maka dia perlu dipelihara karena bapaknya enggak ada. Ya. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib menyambut. Terus dia mengatakan ibnatu ammi. Ini wanita ini anak perempuan ini anak perempuan ini adalah putri pamanku. Ya kan, karena Hamzah juga pamannya Ali kan ya. Ya enggak? Abu Thalib punya anak siapa? Ali. Abdullah punya anak siapa? Muhammad. Hamzah punya anak ya tadi. Oleh karenanya Ali mengatakan ini anak putrinya pamanku, karena Hamzah juga pamannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata, wa zaujati ibnatun Nabi, dan istriku adalah putri Nabi, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka aku ingin mengayominya. Ali ingin mengayomi putri Hamzah tersebut. Maka datanglah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu protes. Dia mengatakan, saya lebih berhak. Kenapa Ja'far bin Abi Thalib? Karena putri ini putri pamanku. Ya kan, karena Ja'far dan Ali sama-sama bin Abi Thalib. Berarti putrinya Hamzah juga putri pamanku. Dan ingat, istriku adalah kholatuha. Istriku adalah bibinya perempuan ini. Karena Hamzah punya istri namanya Salma bintu Umais. Ja'far punya istri namanya Asma bintu Umais. Salma, istrinya Hamzah, bersaudara dengan Asma, istrinya siapa? Ja'far. Bingung ya teman? Segini-gini dari tadi yang aduh, susah. Terus ya. Ini ada Abdullah. Ya. Abdullah. Anaknya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Abu Talib. Abu Talib punya anak, di antaranya ada Aqil, ada Talib, tapi Talib kafir. Ada Aqil, ada Ja'far. Di antaranya ada Ali, ada siapa? Ja'far, ya. Kemudian ada Hamzah. Hamzah putrinya. Baik, apa hubungan putrinya Hamzah dengan Ali? Ya. Sepupu kan? Sepupu. Artinya putrinya ini adalah putri pamannya. Sama antara ini dengan Ja'far juga apa? Sepupu. Ali punya kedekatan dengan putrinya. Istri Ali adalah putri Nabi, paham? Istri Abi adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bilang, istriku adalah bibinya ini. Istri Ja'far, bibi kholahnya putri Hamzah. Kenapa? Istri Ja'far namanya adalah Asma binti Umais. Asma binti Umais. Istrinya Hamzah namanya Salma binti siapa? Umais. Berarti Salma dan Asma bersaudara, paham? Berarti Asma ini bibinya ini, paham? Bibinya. Kholahnya, bibinya. Paham sampai sini? Kemudian datanglah Zaid bin Harithah protes. Kata Zaid bin Harithah, saya yang lebih utama ngerawat putrinya Hamzah. Kenapa? Karena aku adalah akhu Hamzah. Aku adalah saudaranya Hamzah. Saudara bagaimana? Karena sebelum Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi sempat mempersaudarakan beberapa sahabat. Di antaranya Nabi mempersaudarakan
Zaid bin Harithah dengan Hamzah bin Abdul Muttalib dipersilakan oleh Nabi SAW. Sehingga mereka punya kedekatan secara khusus. Secara umum semua muhajirin bersaudara. Tapi ketika Nabi mengatakan kamu dengan ini sehingga ada relasi yang lebih spesifik antara Zaid bin Harithah dengan siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Zaid mengatakan itu kan anak saudaraku. Saya lebih utama untuk ngurus siapa? Putri saudaraku. Maka irtafa'at aswatum. Mereka angkat suara rebut-rebutan. Saya. Subhanallah, semangat untuk ngurusi anak orang. Sampai Ali mengatakan kepada Fatimah, ihmiliha, ayo gendong dia. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, kemarilah, aqdi bainahum, aku yang akan menghukum di antara kalian. Masing-masing menyebutkan dalilnya. Kata Ali, ini adalah putri pamanku, dan istriku adalah putri Nabi. Ja'far mengatakan, ini adalah putri pamanku, dan istriku adalah bibinya. Zaid mengatakan, dia adalah saudaraku, dan ini adalah putri saudaraku. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan wewenang untuk menghadhanah, untuk mengayomi putri ini adalah Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil bahwasanya bibi itu kedudukannya seperti apa? Ibu. Akhirnya Ja'far yang melihara anak tersebut. Taib. Maksud dari bibi kedudukannya seperti ibu, maksudnya dalam masalah kedekatan. Kenapa bibi yang dipilih? Karena biasa anak-anak itu lebih dekat kepada bibinya, iya atau tidak? Iya, benar ada tantenya. Seperti saya sendiri, saya punya anak, tapi anak-anak saya lebih dekat kepada bibinya, lebih dekat kepada saudari istri saya daripada saudari saya. Paham? Saya punya saudari-saudari, adik-adik perempuan, istri saya punya adik-adik perempuan, dan anak-anak saya lebih dekat kepada apa? Adik-adik istri atau kakak-kakak istri. Karena namanya seperti itu, makanya saudari istri atau bibi lebih utama untuk ngurusi apa? Anak-anak. Kenapa lebih utama? Karena ada kedekatan. Oleh karenanya seorang ketika berbakti, dia berbakti kepada ibu dan jangan lupa berbakti kepada khalah. Ya. Terutama ketika ibu sudah meninggal. Dalam hadis diriwayatkan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, asabtu dzamban aziman." Ya Rasulullah, aku melakukan dosa yang besar. Fahalli min taubah, apakah aku boleh bisa bertobat? Kata Nabi SAW, hallaka ummun, kau punya ibu? Kalau punya ibu, silahkan berbakti kepada dia. InsyaAllah dosamu diampuni. Kata dia, la, saya enggak punya ibu lagi. Kata Rasulullah SAW, hallaka khalah, kau punya bibi? Kata dia, saya masih punya bibi. Kata Rasulullah SAW, birraha, berbaktilah kepada bibimu. Ini isyarat dari Nabi SAW, bahwa jika seorang sudah meninggal ibunya, jangan lupa untuk berbakti dengan apa? Bibi-bibinya. Seperti kita dapat saya punya sebagian kawan, bibi-bibinya semua diumrohkan misalnya, diperhatikan, ada di antara mereka yang ngirim uang kepada bibi-bibinya. Ibunya sudah meninggal. Jadi, berbakti kepada ibu, berbakti kepada bibi, pahalanya besar. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa fil babi ahaditsu katsiratun fi sahih masyhurah. Dan dalam pembahasan ini bab birrul walidain silaturahmi banyak sekali hadis-hadisnya yang sahih ya, yang masyhur ya. Minha hadis ashabil ghar, di antaranya hadis tentang orang-orang yang terperangkap dalam goa ya, 3 orang yang mereka sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada hujan, akhirnya mereka masuk dalam goa, tiba-tiba ada batu yang menutup pintu goa tersebut. Akhirnya mereka tidak bisa keluar, akhirnya mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Di antaranya ada yang berkata, "Ya Allah, dulu saya punya 2 orang tua dan saya tidak memberikan susu kepada mereka di pagi hari dan saya tidak memberikan susu saya mendahulukan memberikan susu kepada mereka di pagi hari dan malam hari sebelum saya berikan kepada anak-anak dan istriku. Dan itu kebiasaan saya. Pagi saya kasih susu, setelah itu baru saya kasih anak istri. Malam pun demikian, sore saya kasih susu kepada ayah dan ibuku, kemudian saya kasih anak dan istri. Suatu hari saya terlambat datang. Saya bawa susu, ternyata kedua orang tuaku sudah tidur. Saya mau bangunkan, enggak enak karena mereka sudah terlanjur apa? Tidur. Saya mau tidur, nanti khawatir mereka terjaga di tengah malam. Di antara 2. Akhirnya dia nunggu. Karena khawatir tiba-tiba nanti ayah dan ibunya bangun jam 1, jam 2, jam 3 dan susu berada di tanganku. Aku menanti bangunnya mereka berdua. Wasibyan yatadaghaun, sementara anak-anak nangis minta susu, tapi saya tidak kasih. Ternyata ayah ibunya di pagi hari baru apa? Terjaga. Subhanallah. Jadi semalam suntuk dia nungguin ayah dan ibunya. Dia tidak bangunkan enggak, dia diam nungguin. Karena mereka lagi pulas tidur, orang tua terkadang susah tidur.
Setelah bangun dikasih, dan dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena mencari wajahmu, maka bukakanlah pintu goa. Akhirnya pintu goa terbuka. Intinya ini hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian hadis Juraij, hadis tentang Juraij yang dituduh berzina dan dia berbakti kepada apa? Ibunya. Ya. Dan waqad sabaqa, ya. Namun dia pernah salah dengan ibunya. Ketika ibunya memanggil-manggilnya dan dia tidak menjawab gara-gara dia masih sholat, dia mengatakan, Allahumma ummi wa sholati. Apa yang harus saya lakukan? Batalkan sholat, jawab panggilan ibu, atau teruskan sholat, tidak memenuhi panggilan ibu. Sampai ibunya panggil pertama, dia tidak jawab. Dia pilih sholat aja deh. Ketika habis sholat, ibunya udah pergi. Hari kedua, ibunya datang lagi panggil, ya Juraij, ya Juraij. Dia bilang, ummi wa sholati. Ya Allah, dia beristihad. Saya lanjutkan sholat, atau saya panggil, penuhi jawaban ibu. Akhirnya dia sholat lagi. Ternyata ibunya pergilah. Hari ketiga, ibunya datang lagi. Dan qadarullah, dia selalu apa? Sedang apa? Sholat. Ya Juraij, wahai Juraij. Kata dia, ya Allahumma ummi wa sholati. Ibuku atau sholatku. Akhirnya dia pilih sholat. Ibunya 3 hari berturut tidak dipenuhi jawabannya. Dia pun marah, dia mengatakan, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau wafatkan si Juraij putraku sampai kau buat dia melihat wajah-wajah wanita pezina. Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ada seorang wanita ngaku dihamil oleh dia. Sampai akhirnya Juraij sempat melihat wajah pezina. Melihat wajah pezina adalah keji atau buruk. Sehingga ibunya mendoakan keburukan kepada Juraij. Waliyadzubillah, di zaman sekarang wajah pezina muncul di mana-mana. Dan terkadang kita dengan mudahnya melihat wajah-wajah pezina tersebut. Ya. Tapi intinya di sini Juraij yang dia berbakti pada orang tuanya. Namun dia ada salah dalam berbakti. Dia salah berijtihad, harusnya dia jawab ibunya. Akhirnya ibunya mendoakan dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa min ahammiha wa hadits masyhur fi sahih hadzaftuha ikhtisaran, dan masih banyak hadis cuma saya hapus karena saya ingin yang ringkas. Di antaranya yang paling penting hadis Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, at-tawil al-mustamil, hadis yang panjang yang al-mustamil ala jumalin katsiratin min qawaidil islami wa adabihi, yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah Islam dan adab Islam. Sa'adzuruhu bitamamihi insyaallah. Kata Imam Nawawi, aku akan menyebutkan hadis Amr bin Abbas ini yang panjang pada tempatnya insyaallah fi babir raja, dalam bab khusus namanya bab ar-raja. Dalam hadis tersebut qala fihi, kata Amr bin Abbasah, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, yakni fi awalin nubuwah, di awal-awal kenabian. Faqultu lahu ma anta? Aku bertanya, siapa engkau? Qala nabiyyun, aku seorang nabi. Faqultu wa ma nabiyyun? Apa itu nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalani Allah taala, yaitu Allah mengutusku, makanya aku nabi. Faqultu bi ayyi syai'in arsalaka? Dengan apa Allah mengutusmu? Bawa ajaran apa? Qala arsalani bi silatil arham. Allah mengutusku untuk menyampaikan silaturahmi, wa kasril ausan, dan untuk menghancurkan berhala-berhala, wa an yuwahhadallahu la yusyraku bihi syai', dan agar Allah ditauhidkan dan tidak disekutuai sama sekali. Wa dzakara tamamal hadis. Kemudian hadis selanjutnya, wallahu a'lam, ini menunjukkan bahwasanya di antara perhatian Nabi, perkara yang diperhatikan oleh Nabi dengan sejak awal mula dakwah adalah masalah silaturahmi. Makanya ketika Abu Sufyan ketika itu musuh Nabi dan masih kafir, ketika ditanya oleh Heraklus, wa madza ya'murukum? Apa sih yang diperintahkan oleh Nabi? Itu Nabi musuh engkau. Apa yang sering didengung-dengungkan oleh Muhammad? Maka dia mengatakan, wa kana ya'muruna bis-silah was-sidq wal afaf. Muhammad itu menyuruh kami untuk menyambung apa? Silaturahmi. Artinya itu yang sering diucapkan oleh Nabi sampai dihafal oleh Abu Sufyan musuhnya. Muhammad itu suruh kami untuk nyambung silaturahmi, untuk jujur, dan untuk apa? Untuk menjaga kehormatan diri. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, insyaallah kita lanjutkan bab berikutnya tentang masalah durhaka kepada orang tua dan putuskan silaturahmi. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.